Din. Faman aqomaha faqad aqomadin. Waman tarokaha faqad tarokatin. Ya. Sholat itu jadi tiangnya agama. Cagak itu, penyangga agama. Menjadikan kokoh agama. Siapa menegakkan sholatnya, berarti agamanya ditegakkan. Siapa meninggalkan sholatnya, berarti meninggalkan agamanya. Berarti bukan orang Islam. Agamanya Islam ditinggalkan berarti bukan orang Islam. Ya. Ya usah disebut wah, mesake lah. Mula mumpung urung mati kandhanono. Mesake tenan ya ta. Pun mboten sah salat tarawih, mboten salat Idul Adha, Idul Fitri, mboten napa-napa, tapi jangan sampai tidak melakukan salat wajib yang 5 waktu itu. Islam itu ditegakkan sholat 5 waktu, kalau tidak dikerjakan 5 waktu itu tidak Islam. Nah gitu. Islam itu memang begitu, kita tegas keras itu ya kita. Masa mbok wis tarwih barang ora disolatke. Lah sing ngakon tarwih siapa to? Wong ora Islam kok tarwih. Tidak Islam kok tarwih sing ngakon sapa? Banyak juga orang tidak Islam puasa ya ada kok. Puasa Ramadan itu banyak orang tidak Islam, tidak sholat, tapi waktu poso ya poso. Juga ada itu. Ya, tarawih itu orang Islam pun tidak diwajibkan. Ya, orang Islam pun tidak diwajibkan tarawih itu. Nah, apalagi bukan orang Islam, orang Islam tidak diwajibkan. Yang diwajibkan itu sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu dikerjakan, kamu Islam. Kalau ditinggalkan kafir. Karena Nabi kita mengatakan yang membedakan Islam dan kafir itu adalah sholat. Tapi juga ada orang yang ini sudah syahadat, berarti kan sudah Islam. Iya, syahadatnya nikahnya nanti duwe buyut urung tahu sholat. Jadi jangan nurut akal kita. Kita beragama itu nurut Quran dan Sunnah. Hadis Nabi mengatakan kalau orang tidak sholat itu kafir. Walaupun sudah sholat sunnah tadi ya toh, walaupun sudah syahadat tapi gak sholat 5 waktu kafir, itu kata Nabi, bukan kata saya. Saudara jangan nanti kalau berdakwah kemana, nurut MTA rasa latih kafir loh. Salah apa benar? Salah, MTA tidak pernah ngajarkan begitu. Maka kalau saudara ngaji di sini mau nyebarkan jangan nyangkut-nyangkut nama saya, jangan nyangkut-nyangkut nama MTA. Di sini itu diajarkan Quran dan Sunnah, ya toh? Lah kok orang sholat tak dikatakan kafir? Oh iya hadisnya ini, riwayatnya ini. Yang membedakan antara Islam dan kafir adalah sholat. Kalau dia sholat Islam, kalau dia mengatakan Islam walaupun KTP-nya Islam tidak pernah sholat kafir. Tapi sudah haji loh, walaupun sudah haji kalau tidak sholat kafir. Ini enggak. Nah kamu haji yang nyuruh siapa? Wong haji itu rukun Islam. Jangan kamu bukan orang Islam kok haji itu yang nyuruh siapa? Nah, wong ora salat ning kepengin weruh Mekah kono melu ada haji. Ya ta? Duwe-duwe to sembayar haji. Ning kono ya mung melu-melu oh haji mbalangi jumroh melu barang. Ya ta? Maka jangan dikira kalau haji itu sudah paham tentang agama. Nanti pulang ngaji ya wes sudah salat meneh gitu. Nah, dia bukan orang Islam. Saya bacakan hadisnya ya. An Jabir qala Rasulullah SAW bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Ya. Jamaah Ilal Bukhari, riwayat Jamaah Bukhari. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang membedakan antara seseorang dengan kekufurannya adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Jamaah kecuali Bukhari dan Nasai dalam Nailul Athar juz 1 halaman 340. Jadi yang membedakan ini Islam, ini kafir itu sholat. Kalau sholat ya orang Islam, kalau tidak sholat kafir. Nabi yang mengatakan. Apalagi? Surah halaman 7 pada surat An-Nahl ayat 90.
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ada pertanyaan, terkadang karena perbedaan status atau kesenjangan sosial, si kaya dan si miskin menjadikan hubungan kekerabatan renggang. Si kaya dan si miskin yang masih bersaudara merasa tidak cocok satu sama lain, sehingga hubungan kekerabatannya renggang. Malahan dengan orang lain yang bukan saudaranya sendiri akrab, dengan saudara sendiri tidak akrab. Bagaimana agar kekerabatan si kaya dan si miskin yang masih bersaudara tadi bisa menjadi baik dan akrab kembali? Ya. Maka dari itu menurut Islam itu al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam, tidak pandang bulu kamu kaya atau miskin. Ini nek nurut Jawa, sing sedulure sing sugih padha sugih, yang diarani kadang konang. Kita ndak kadang konang. Nah sekarang seorang ngerti wong konangnya seorang tahu weruh. Nah, konang itu kira tau enek. Kalau orang dulu di desa ning sawahmu konang pating kelip pirang-pirang lawe. Sing ketok kerip-kelip. Ngono. Terus sing diarani wong sugih, lah wong sugih ngumpul karo wong sugih. Itu bukan cara Islam. Maka kalau yang kamu tanyakan tadi, yang kaya juga orang Islam, yang miskin juga orang Islam, mestinya tidak terjadi seperti itu. Ya tak? Tak jadi itu. Malah kalau yang kaya tadi orang Islam, yang miskin orang Islam, yang kaya mempunyai kewajiban menolong yang miskin, menolong, orang malah dijauhi. Ya. Malah dengan orang lain bisa baik. Ini mesti dengan yang kaya-kaya mestinya. Ya, kalau dengan miskin dia tidak suka. Kadang-kadang manusia itu menjadi sombong, congkak karena diberi kenikmatan Allah kelebihan harta. Memang ada manusia yang menganggap diberi harta banyak itu merasa dimuliakan oleh Allah. Baca ayatnya ayo. Nasai apa? Idza mabtalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Itu ada manusia yang seperti itu. Surat Al-Fajr nomor surat 89 ayat 15, 16 dan 17. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, dalam manusia seperti itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya. Wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia kalau Tuhannya mengujinya, diberikan kesenangan, diberi harta yang banyak, dia merasa bukan diuji oleh Allah, tapi merasa dimuliakan oleh Allah. Ya, Tuhanku memuliakan aku. Tapi kalau nanti diuji oleh Allah, amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Nah, ayaqulu rabbi hanan. Ya, kalau diuji Allah dengan dibatasi rezekinya, jadi orang tidak punya, dia merasa Tuhanku menghinakan aku. Maka orang semacam itu kalau dia menjadi orang kaya merasa dimuliakan. Melihat orang yang melarat itu orang-orang yang hina. Maka seolah
tidak selevel kalau saya orang kaya kok bergaul dengan orang yang hina, yang melarat. Ini sing melarat dilala ya padha dene. Karena saya melarat nyangene moro dulure walaupun dulure yang kaya tadi pun ndak darani njaluk. Nek padha dene ta. Alah serasa moro ngene wong sugih ndak darani njaluk. Lah sing sugih ya ngono, alah ora nyangone sing melarat paling ya ndak dijaluki. Padha dene atine. Nah, kalau diikat dengan Islam, yang merasa punya itu, oh saudara saya kok tidak punya, saya ada kelebihan harta, saya berkewajiban membantu saudara saya. Ya, yang merasa tidak punya tadi dibantu oleh saudaranya, itu memang kewajiban dia membantu saya. Ini saling bantu membantu. Ini tidak bisa tumbuh kalau tidak didasari dengan Islam. Maka Islam itu sangat indah sekali. Coba cuma masalah saudara kandung, beda kaya miskin. Kamu jadi orang kaya itu yang memberi siapa toh? Allah. Jadi orang miskin yang membatasi rezekimu siapa? Allah juga toh. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Allah menjadikan manusia di dunia ada yang kaya, ada yang miskin itu supaya selalu terjadi tolong menolong. Kalau semua kaya, tidak ada yang butuh tolong menolong. Gitu? Maka diatur oleh Allah ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semua kaya, saudara mau ya sumur saudara reget ngono wae arep nguras ngongkon sapa. Ya. Wong sugih mbok kon tolong Mas kurasno sumur kuwi. Mau kira-kira. Apalagi kon ngurek WC. Ya wah WC kuwi kebaki tolong Bu Karno. Ya. Dia orang kaya, wani kowe perintah orang kaya gitu. Nah, maka diatur oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin supaya satu sama lain saling tolong menolong. Yang miskin butuh uangnya, orang kaya butuh tenaganya, gitu loh. Sama-sama. Kamu perusahaan buka pabrik gede, wong sugih kabeh golek buruh rekoso kamu. Ya, akhirnya pabriknya enggak jalan. Yang golek buruh angel. Sebaliknya kalau semua miskin, golek buruan ra eneng. Ya, golek buruan ra eneng. Maka Allah mengatur itulah, ada kaya, ada miskin, supaya satu sama lain saling tolong menolong. Maka yang dikatakan oleh Allah mendustakan agama itu bukan orang tidak sholat. Ya, orang mendustakan agama itu sekalipun dia sholat tapi tidak mempedulikan nasibnya anak yatim yang terlantar. Ya, tidak mengajak-ajak orang memberi makan orang yang miskin yang sulit makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kamu siapa yang mendustakan agama? Diterangkan fadzalika alladzi yatul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Orang mendustakan agama itu tidak memikirkan nasibnya anak yatim yang terlantar dan tidak mengajak orang memberi makan orang-orang miskin. Ya, malah orang miskin untuk raskin malah dipotong, ora didumke. Nah itu mendustakan agama itu. Maka kelanjutan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celaka orang yang sholat. Yaitu orang yang mengabaikan tentang sholatnya tadi. Maka orang sholat kok ada orang miskin dia tidak mau memberi makan, tidak mengajak orang memberi makan orang miskin. Maka dia orang sholat kok anak yatim terlantar tidak mau peduli. Mau nek sasi suran ndase dilus-lus. Ya, katanya sasi suro ada anak miskin supaya gundule dilus-lus itu. Apa gitu? Nah, gundul mbok lus-lus ora mbok openi ya, Mas. Nah, itulah. Apalagi di brosur ini banyak disebutkan berbakti kepada orang tua.